Hora sahabat Marturia, selamat datang di podcast Marturia HKBP Distrik 8 DKI. Saya Evangelis Ita Sianturi akan menemani Anda sepanjang podcast kita. Pada kesempatan ini, kita akan membahas satu topik penting panggilan utama gereja, yaitu Marturia Pekabaran Injil Kristus yang menjadi denyut nadi gereja dan terus berhadapan dengan dinamika zaman yang begitu cepat berubah. Dan tentunya kita tidak sendirian, bersama kita telah hadir dua narasumber yang luar biasa. Mereka para pemimpin HKBP yang sangat berpengalaman dan berdedikasi besar dalam pelayanan Marturia. Mari kita sambut dua narasumber kita yang luar biasa. Selamat pagi, Amang Preses Pendeta Uluan Nenggolan. Selamat pagi, Ibu Ita. Selamat pagi. Dan juga selamat pagi untuk Inang Pendeta Ana Vera Pangaribuan. Selamat datang, Inang. Selamat pagi juga, Ibu Ita. Iya, terima kasih untuk waktu yang sudah Amang dan Inang luangkan bersama dengan kami. Sahabat Marturia, melalui perbincangan bersama kedua narasumber kita akan diajak memahami Marturia dari berbagai sisi untuk semakin menghayati Marturia Pekabaran Injil. Maka kita akan mulai percakapan kita ini. Terlebih dahulu saya ingin bercakap-cakap, berbincang-bincang dengan Amang Preses Pendeta Uluan Nenggolan. Selamat pagi, Amang. Selamat pagi, Bu. Iya, Amang, banyak jemaat seringkali mendengar kata Marturia di lingkungan HKBP. Tetapi mungkin belum semuanya dapat memahami makna Marturia yang sesungguhnya. Mohon kiranya Amang Preses dapat menjelaskan kepada kita semua, menurut Amang, apa arti Marturia menurut pemahaman HKBP? Silakan, Amang. Marturia itu kan upaya atau posisi bagaimana kita memberitakan Injil, bersaksi. Iya. Dan harusnya HKBP sudah memahami ini sejak awal. Karena apa? Karena buah Marturia lah HKBP ini ada dan terbentuk dengan datangnya Opino Mensen ke Tanah Batak, melakukan pelayanan Marturia bagi orang-orang Batak yang masih dalam kegelapan, sehingga terbentuklah gereja yang konon sebenarnya pos pelayanan di Huta Dame, site di Huta Tarutu. Ya, sebenarnya Huta Dame itu adalah tidak hanya sekedar tempat beribadah, tapi dulu itu merupakan pos pelayanan pekabaran Injil untuk menjangkau terus orang-orang Batak di daerah Toba, Humbang, Pahae, dan terus bergerak. Jadi sebenarnya bagi HKBP itu, Marturia itu sudah akrab, dan karena Marturia lah kita ada. Seperti itu, Ibu Ita. Oke, ini menarik sekali, Amang, penjelasan Amang. Membuka wawasan kita tentang arti Marturia, bahwa Marturia ini sebenarnya sudah dikenal lama oleh HKBP dan terus dihidupi sampai dengan saat ini. Begitu ya, Amang ya? Yeah. Nah, kalau kita melihat HKBP sebagai gereja yang besar dengan jemaat yang beragam latar belakang, Amang, beragam kehidupannya, kebutuhannya, dan juga tantangannya. Menurut Amang Preses, bagaimanakah sebenarnya posisi Marturia di tengah keseluruhan pelayanan HKBP? Posisi Marturia itu sangat strategis, dan HKBP ya melihatnya dan melakukannya dengan memasukkannya dalam sistem pelayanan di HKBP. Baik aturannya, baik SOP-nya, dan segalanya. Artinya konkret saja. Di HKBP itu pasti ada Dewan Marturia, ada seksi pekabaran Injil, plus seksi ibadah musik. Jadi semua warga jemaat, semua parhalado memang benar-benar terlibat dalam pelayanan Marturia ini. Semuanya. Jadi
menurut kita tugas utama setiap warga jemaat itu ya bermarturia. Jadi tidak ada warga jemaat yang memposisikan diri sebagai outsider, penonton saja, tapi mereka harus benar-benar terlibat dalam pelayanan marturia. Ini posisi marturia yang melibatkan semua warga jemaat di HKBP. Oke, saya setuju sekali, Amang. Marturia memiliki peran yang sangat penting di tengah-tengah pelayanan HKBP. Tetapi Amang, tentunya dalam menjalankan marturia, gereja tidak terlepas dari konteks dunia yang terus berubah ya Amang. Kalau kita melihat kondisi sekarang dengan perkembangan kota yang besar, kehidupan diaspora dan juga arus digital yang begitu cepat menguasai dunia kita saat ini. Menurut Amang Preses, Pendeta Oloan Nenggolan, apakah tantangan terbesar yang dihadapi HKBP di dalam pekabaran Injil saat ini? Yang pasti tantangan kita ini kan sekarang lagi marak-maraknya ya, konten-konten dari semua orang, semua pihak yang mengisi ya, jagat maya ini. Jadi tantangannya ketika HKBP, pelayan HKBP, jemaat HKBP tidak sadar akan hal ini, loh, bisa jadi konten-konten yang menawarkan nilai-nilai baru, paham-paham baru, ini akan menjadi konsumsi. Kalau itu baik nggak apa-apa, tapi kalau tidak baik ini menjadi konsumsi yang buruk bagi warga jemaat kita. Bahkan akan bisa menarik mereka dan mencekoki mereka untuk nilai-nilai yang sebenarnya tidak sepadan dengan apa yang diinginkan HKBP. Ini tantangannya. Oleh karena itu sebenarnya HKBP ya semua arah, semua pelayanan harus bersinergi, harus bekerja sama dari Huria sampai pusat. Ya, untuk terus berkreasi, memunculkan platform-platform yang baru, sehingga kita akan mengisi konten-konten dunia maya ini. Semua kita gerakkan agar konten-konten ya pengajaran iman yang sesungguhnya itu akan ya tersebar, terdistribusi ke semua jemaat, khususnya HKBP, sehingga warga HKBP tidak ada yang tersesat. Nah, itulah tantangan sekaligus peluang sebenarnya buat kita. Ya. Setuju Amang. Ada tantangan, ada peluang. Dan tentunya peluang yang besar yang bisa dikelola, yang bisa dibina, yang bisa dirangkul, terutama dari kalangan jemaat kita sendiri ya Amang ya. Berbicara tentang peluang, generasi muda HKBP kita Amang, mereka adalah full powernya HKBP. Mereka memiliki semangat yang luar biasa dan memiliki kreativitas yang begitu besar untuk kita HKBP. Nah, bagaimanakah HKBP khususnya Distrik 8 DKI Jakarta melihat minat dan kebutuhan jemaat kita, terutama generasi muda, dalam menyusun program marturia, agar mereka benar-benar mau dan mampu ikut serta menjadi saksi Kristus di tengah-tengah dunia yang penuh dengan tantangan, yang penuh dengan dinamika zaman yang begitu cepat berubah, Amang. Ini khusus menyangkut generasi muda ya? Yes, betul ya. Amang. Memang kita sendiri melihat, mengamati, gereja belum banyak melibatkan remaja, pemuda dalam meng-create konten-konten yang baru. Harusnya gereja mendorong ini. Apakah ini secara pribadi remaja pemuda ini digerakkan buat kontennya? Apakah ada kelompoknya? Ya harusnya dengan kreativitas mereka, dan mereka ini yang tidak gampang lagi tentang media sosial ini harusnya kita manfaatkan. Yes, kita ajak mereka, ayo dong
buat kontennya, apakah pribadi, apakah kelompok, sehingga konten-konten itu akan diisi, di-share ke lingkup gerejanya sekitar, atau di-share kemana-mana, yang nama juga media sosial. Itu kan bisa diakses oleh semua orang. Jadi artinya tadi kita belum, seperti masih minim menggerakkan remaja ini yang sudah akrab dengan media sosial ini. Bahkan keseharian mereka itu ya gadgetnya, media sosialnya. Jadi ini harapan kita ke depan. Betul. Saya setuju sekali, Amang. Generasi muda kita yang punya potensi yang besar harus difasilitasi, dan mereka harus terus dipegang supaya mereka juga dapat terlibat aktif. Bukan hanya di Marturia saja, Amang, ya, kita juga masih punya tritugas, ada diakonia dan juga koinonia. Dan bagaimana juga dapat merangkul bukan hanya generasi muda tetapi juga jemaat dewasa, Amang, agar mereka juga dapat terlibat aktif dalam pelayanan pengabaran Injil. Karena kalau kita perhatikan kehidupan gereja HKBP saat ini, atau mungkin juga di sebelum-sebelumnya, masih banyak kok, bahkan ada sebagian daripada jemaat kita, Amang, yang masih pasif, bahkan menganggap dirinya pengabaran Injil itu bukan bagian dari dirinya. Itu adalah tugasnya pendeta, itu adalah tugasnya sintua, itu adalah tugasnya evangelis. Seperti, jadi mindset itu masih tertanam di dalam pemikiran paradigma jemaat HKBP kita, Amang. Menurut Amang, apa sih sebenarnya yang menjadi alasan yang membuat sebagian jemaat kita itu masih kurang mau, Amang, terlibat dalam pelayanan pengabaran Injil? Ini menurut kami ya, menurut kita ya. Siap, Om. Sebenarnya ini kembali kepada kitanya, kepada pelayan, pemimpin, bagaimana mendorong semua warga jemaat untuk menunjukkan keterlibatannya. Saya masih yakin kok bahwa warga jemaat ini kalau diajak pasti mau lah. Tapi caranya seperti apa, ruangnya di mana, mekanismenya seperti apa, yaitu yang harus diciptakan. Jadi sebenarnya di alat kelengkapan kita ini sudah ada melalui sistem aturan peraturan yang sudah ada, tetapi itu yang belum dikuatkan. Sebenarnya sudah lengkap, keterlibatan warga jemaat sudah lengkap melalui ada seksinya, seksi sending, seksi diakoni, seksi yang lain. Itu sebenarnya wadah bagi warga jemaat untuk berpartisipasi aktif. Tapi masalahnya bagaimana kita untuk mengajak merekanya. Setuju. Ya, bagaimana kita untuk ya memanggil mereka, melibatkannya. Bahkan mungkin mereka akan lebih potensial sebenarnya. Tapi kita ini hanya sekedar untuk memanage, mengorganize. Itulah posisi pimpinan, perhalado. Jangan dikira bahwa warga jemaat ini tidak punya potensi, jangan dong. Mereka ini semua punya keahlian masing-masing yang harusnya kita berdayakan dalam rangka pelayanan di gereja, khususnya Marturia ini. Ini harapan kita. Oke, berarti jemaat HKBP dimanapun berada memiliki potensi besar untuk menjadi saksi Kristus, dan kita gereja memfasilitasi, menjangkau mereka untuk tetap menjadi saksi Kristus dimanapun mereka berada. Sekali lagi terima kasih Amang Presos untuk penjelasan dan informasi yang luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk Pendeta Oloan Nenggolan Presos DKI Jakarta. Saya sekarang ingin beralih kepada Inang Pendeta Ana Vera Pangaribuan. Menurut Inang, mohon kiranya Inang dapat menceritakan kepada kami apa saja program nyata yang sudah dilakukan oleh HKBP, khususnya dalam beberapa tahun terakhir ini, untuk terus menghidupkan Marturia Pengabaran Injil di tengah jemaat kita HKBP, Inang. Ya, pertanyaan yang sangat baik ya, Inang. Bicara soal program Marturia, yang saya ketahui tentunya ya, sebelum-sebelumnya memang ada dua yang dilaksanakan, yakni ke dalam dan keluar, seperti itu. Nah, kalau ke dalam memang kita melakukan
pendekatan secara persuasif, yakni pastoralnya kepada para pelayan, supaya mereka dimampukan untuk melakukan penginjilannya dari pendekatan pastoralnya, seperti itu. Nah, yang kedua lagi, sepengetahuan saya, ini kan kalau bicara dengan program Marturia, baik di tingkat pusat dan distrik, itu ada hubungannya, tapi ada kekhususannya tentunya di program Marturia distrik kita ini. Ya, banyaknya program tentunya itu haruslah memang didukung oleh dana, prasarana, seperti itu. Nah, itulah kendalanya. Kalau program itu banyak sekali, Nang, begitu ya. Namun tentu harus didukung oleh dana, seperti itu. Tapi saya lihat dengan komunikasi saya dengan pihak pusat seperti itu, ya baru-baru ini, ya mereka tidak menyerah dengan karena dana. Mereka lakukan apa yang bisa mereka lakukan. Ya. Contohnya mereka mengunjungi tempat-tempat marginal seperti itu, ya, baik buruh, baik para petani, ya, baik pedagang, ya, mereka lakukan kunjungan. Kemudian juga mereka memberdayakan para pelayan Tuhan yang disebut kandidat, ya, pendeta, ya, khususnya untuk diberdayakan masuk kepada pekabaran Injil yang disebut kita bilang sektor luar, seperti itu, yang dimana urbanisasinya mereka pindah, contoh lah ke Pemayungan Jambi, seperti itu, ya, atau ke Bengkalis, ya. Jadi memang masih dipertahankan seperti itu. Nah, untuk program yang keluarnya, tentunya eksternalnya, ya memang penting sekali kita memperhatikan kemajemukan kita ini, di mana kita berada. Oleh karena itu, baik dari tahun-tahun sebelumnya sampai sekarang, saya melihat masih ada keterhubungan kita dengan agama-agama lain. Ya, kalau kita sebutlah interfaith dialogue, kan gitu. Iya, itu penting sekali kita lakukan supaya kita tidak sendirian seperti itu, dan mereka tahu bagaimana posisi kita sebagai pekabaran Injil itu juga diberikan kebebasan seperti itu, Inang. Iya, terima kasih, Inang. Tentunya HKBP tadi Inang sudah katakan ada begitu banyak program dalam pelayanan Marturia. Bagaimana menurut Inang HKBP memanfaatkan media digital untuk pekabaran Injil yang sekarang ini sedang marak sekali, Inang? Penggunaan teknologi bagi memperluas pelayanan dan penginjilan HKBP. Bagaimana menurut Inang HKBP memanfaatkan media digital kita ini? Ya, saya kira sudah waktunya ya, Inang. Karena media digital itu sudah ada ya beberapa waktu ini, seperti itu. Ini apalagi untuk kaum muda, tadi sudah dibahas oleh Bang Preses kita, begitu ya. Gereja ya harus lebih meningkatkan ya inovasinya, tentunya di dalam pelayanan di mimbarnya atau di luar mimbarnya, bahwa memang harus digunakanlah digital itu sebagai sarana, tentunya ya, pekabaran Injil. Kalau kita lihat dari gereja-gereja lainnya, ya mereka sangat menggunakan ini, seperti itu. Ya, HKBP saya kira ya seperti yang bilang Bang Preses, ya sangat potensi untuk itu, ya kan. Kita tinggal menggerakkan mereka, merangkul khususnya orang-orang muda tentunya. Betul, yang pintar dengan IT ini toh. Jadi jangan kita alergi, ya. Kadang juga penghambatnya kami juga seperti itu, terlalu maju gitu, kira-kira gitu. Mungkin bisa saya tambahkan, membantu Ibu Ana. Jadi Departemen Marturia sekarang sudah membangun satu platform digital yang namanya Sahabat Misi. Sahabat Misi. Di Sahabat Misi ini banyak fitur-fitur yang dibuat, misalnya kartun untuk anak-anak, animasi anak, ada di situ buku ND Kidung Jemaat yang tersedia, lengkap di situ juga cerita-cerita Alkitab,
ada minimal dia 10 fitur-fitur di platform digital namanya Sahabat Misi yang sudah diterbitkan oleh Departemen Marturia HKBP. Kebetulan kemarin kita baru rapat preses, Departemen Marturia melaporkan ini. Jadi sudah tersedia. Dengan fitur-fitur yang lengkap. Ini berarti kabar baik ya, Mang? Kabar baik. Kabar baik untuk kita jemaat HKBP. Ya, jadi dengan adanya fitur-fitur ataupun program-program konten-konten seperti podcast yang hari ini dilakukan oleh Distrik DKI, ini merupakan bagian dari upaya Distrik 8 DKI untuk bagaimana menjangkau, merekrut, dan menjadikan begitu banyak saksi dari jemaat HKBP kita. Maka ini harus disupport dengan luar biasa. Podcast ini memiliki tujuan bagaimana menjangkau jemaat HKBP dimanapun mereka berada. Seperti itu ya, Amang dan Ina. Dan terakhir, apakah ada rencana dari Distrik 8 DKI berkolaborasi Marturia HKBP dengan gereja lainnya, lembaga sosial lainnya, atau mungkin bahkan komunitas lintas budaya, Amang, supaya pekabaran Injil ini bisa berdampak lebih luas lagi yang digeraki oleh Distrik 8 DKI, Amang? Ini saya nih? Iya, silakan. Nah, Ibu Ita, ini kita punya peluang sekarang. Memang tahun pertama di periode yang baru ini kita masih membangun program kita by Kabid Marturia, Bapak Christopher Pasaribu. Ini kita sedang merancang kegiatan kita melalui yang namanya Pokja Marturia. Di sana semua lengkap divisi-divisi, divisi lintas agama, divisi ini. Nah, nanti barangkali tahun depan kita akan mulai melakukan ini, kegiatan ini, kolaborasi dengan siapa. Nah, sekarang kita sedang membentuk rencana Marturia kita distrik ini. Saya yakin melalui Marturia distrik kita akan bisa lakukan ini ke depan. Ya. Oke. Bravo untuk Distrik 8 DKI. Oke, dan sekarang kita mau mendengar dari Inang Ana Vera Pangaribuan, program atau kegiatan apa yang saat ini sedang dijalankan oleh Inang untuk tahun ini dan tahun-tahun ke depan penjangkauan jemaat bermarturia pekabaran Injil. Silakan, Inang. Ya, terima kasih Inang Ita. Dari pikiran saya bahwa program yang saya ketahui adalah bagaimana misi pekabaran Injil berbasis pastoral. Ya, tentu kita harus giat lagi untuk kunjungan-kunjungan pastoral dengan metodenya yang kajian dari pastoral itu sendiri. Saya sudah menerbitkan bukunya, Ibu Ita. Wah, luar ini biasa. Dia. Ada dua ini pekabaran Injil internal dewasa. Ini dia bukunya, ya. Saya kira baik untuk kita terapkan. Dan juga ini untuk sekolah minggu, ya, anak-anak. Ada 3 jilid sekolah minggu ini. Dari Horong 1, Horong 2, dan Horong 3. Jadi saya merekomendasikan ini terlebih kepada Mang Preses. Ini saya mau kasih nih Mang Preses ini, ya kan gitu. Ya kan, untuk dilanjutkan bila berkenan. Oke. Tepuk tangan untuk Inang Pendeta Vera. Ya, ditunggu Inang implementasinya dari buku-buku yang Inang sudah ciptakan. Marturia bukan sekedar program, tetapi gaya hidup. Bersaksi melalui perkataan, sikap hidup, perbuatan, dan kasih Kristus yang nyata. Podcast kita akan berakhir hari ini, namun sebelumnya kita akan mendengarkan closing statement dari Inang Ana Vera Pangaribuan dan akan diakhiri oleh closing statement dari Amang Preses Pendeta Oloan Nenggolan. Saya persilakan, Inang. Ya, terima kasih. Bapak Ibu, saudara-saudara, mengingat kita sebentar lagi akan merayakan ulang tahun HKBP ke 164 tahun, kita disadarkan bahwa HKBP itu lahir dari penginjilan. Oleh karena itu kami mengajak kita semuanya teruslah berkibar penginjilan kita dan berkobarlah penginjilan HKBP ke seluruh dunia. Tuhan pasti menyertai kita. Amin.
Terima kasih kepada Ina Ana Vera Pangariban, selanjutnya kepada Amang Preses untuk memberikan closing statement-nya. Kita sungguh berbahagia hari ini kita melakukan podcast ini, aula yang baik untuk pergerakan Marturia di Distrik 8 DKI Jakarta. Kita senang sekali. Mudah-mudahan juga pemirsa senang ya. Marturia, hutang kita, tanggung jawab kita. Tak seorang pun bisa lepas dari tanggung jawab ini, siapapun dia, dari anak-anak hingga orang dewasa. Karena itu, tetap lakukan yang terbaik, buat yang terbaik, ciptakan yang terbaik, pakai media sosial sekarang sebaik-baiknya untuk tujuan pekabaran Injil. Caranya seperti apa? Sebenarnya sederhana saja. Sapa sekitarmu, layani sekitarmu, bantu sekitarmu. Kemudian apa? Upload kejadian-kejadian di sekitarmu. Katakan sesuatu melalui media sosial sehingga orang lain akan terinspirasi bahwa benar kita ini adalah surat dari Kristus. Inilah harapan saya sebagai preses, sehingga Marturia kita akan hidup ke depan, continue berkesinambungan. Tuhan memberkati kita. Shalom. Shalom. Terima kasih Amang Preses, terima kasih Sama-sama. Terima kasih kepada seluruh pendengar yang terus menyimak podcast Marturia HKBP Distrik 8 DKI. Ikuti terus, akan ada banyak lagi topik-topik luar biasa yang akan kita keluarkan di dalam podcast ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua.